Mari sekali lagi kita masuk di dalam doa. Selain Engkau Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Karena tidak ada satupun yang dapat menggantikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami ingin menyerahkan waktu singkat ini hanya ke dalam tangan-Mu dikala kami boleh bersama-sama datang hadir untuk beribadah kepada-Mu Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu. Karena memang Tuhan di dalam kehidupan kami tiada yang lain selain Engkau Tuhan yang mampu untuk senantiasa ada bagi kami dan menuntun kehidupan kami hingga saat ini. Begitu banyak tantangan dan rintangan, begitu banyak permasalahan yang kami hadapi. Selain Engkau saja Tuhan tidak ada yang dapat menolong kami. Dan kiranya Tuhan pada pagi menuju siang hari ini, sekali lagi pada saat kami merenungkan firman-Mu, kami dapat menyadari Tuhan hanya Engkau saja yang dapat menolong kami untuk terus menghadapi perjalanan hidup kami ke depan. Kami serahkan waktu singkat ini ya Tuhan, sekali lagi pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Supaya firman yang akan kami sama-sama renungkan itu boleh semakin membentuk kami. Membangun kami Tuhan semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Inilah harapan kami. Inilah penyerahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, sungguh bersyukur karena pagi hari ini kita boleh kembali lagi bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kita pun juga boleh bersama-sama merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Terlebih secara khusus kita hari ini masuk di dalam 1 dari 7 dosa yang mematikan. Bersyukur kalau hari ini saya pertama kali hadir di tengah-tengah saudara-saudari semuanya. Perkenalkan nama saya Abdil. Dan sangat menarik sekali datang khotbah harus khotbahin tentang dosa. Ya, dosa, tapi ya biarlah kita sama-sama belajar ya, supaya kita sama-sama mau terus bertumbuh dan terus mempunyai kewaspadaan untuk menghadapi segala tantangan-tantangan yang ada. Terlebih hari ini kita akan berbicara mengenai gluttony atau kerakusan. Bukan berarti saya rakus banget dan bukan berarti saya juga yang pinter banget untuk mengekang diri saya dengan baik. Tetapi biarlah kita mau sama-sama belajar bagaimana untuk menghadapi salah satu dosa yang sangat mematikan ini. Karena memang benar-benar menghancurkan badan kita sendiri. Ya. Nah oleh sebab itu kiranya ini yang menjadi salah satu hal yang kita mau sama-sama pelajari dan kita mau waspadai di dalam perjalanan hidup kita. Nah saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat kondisi saat ini, ataupun juga kondisi kehidupan kita saat ini, begitu banyak akan tantangan-tantangan mengenai makanan, betul ya? Kalau tadi saya kasih lihat PowerPoint ini, kelihatannya tuh kayaknya kok makanan, harusnya saya nggak tampilin gitu kan, karena supaya nggak tergoda gitu kan. Tapi saudara-saudariku yang terkasih, inilah yang kita hadapi saat ini. Apalagi ada pepatah Tionghoa mengatakan rakyat menganggap, melihat, makanan itu adalah langit, adalah yang tertinggi. Padahal sebenarnya kalimat ini mempunyai arti makanan itu perlu, makanan itu baik adanya untuk menghidupi diri sendiri. Tetapi pepatah ini akhirnya membuat permasalahan, yaitu segala sesuatu yang dijunjung tinggi itu makanan. Betul? Kita kondisinya saat ini seperti itu? Enggak ya? Ada yang nunduk, 1-2, tapi sisanya semuanya hanya melihat saja. Saudara-saudariku, saat ini saudara-saudari semuanya kan rata-rata tinggal mungkin daerah sini begitu ya, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan. Kalau weekend itu biasanya mainnya kemana? Udah ketemu weekend nih, kemana nih? Saya kan di Jakarta Utara, pokoknya kalau Jakarta Utara dekat Pluit dan lain sebagainya, kalau udah weekend tuh udah takut keluar. Kenapa? Katanya orang selatan, orang pusat yang datang ke utara begitu. Kemana ya? Ke Pik. Betul? Kalau yang ke Pik sekarang kan apalagi masuk Pik gitu ya, Pik 2, kiri, kanan, wah semuanya itu benar-benar surganya makanan. Betul ya? Ada di sini kalau pergi ke Pik 2, oke saya mau olahraga aja, jogging di Pik 2. Ada? Ada? Nggak ada ya? Ke Pik 2 biasanya ngapain? Makan. Nggak muluk-muluk. Ke Pik, ke Gold Coast itu ya, itu benar-benar mau carinya tuh makanan.
karena disitulah babi bergelimpangan. Ya kan? Nah, oleh sebab itu orang akan selalu cari gitu yang namanya pik, yang namanya pancoran, pik pancoran itu memang kondisi di mana kita melihat makanan itu utama. Kiri dan kanan bahkan sekarang terus berputar, ada yang pindah lagi kemana, tapi semuanya sama, kiri dan kanan kebanyakan makanan. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memang kita sungguh melihat kondisi saat ini. Kemana kita mau perginya nyari makan, kemana kita jalan-jalan kita maunya lihat museum, ada. Ke Semarang lihat museum Lawang Sewu gitu, ada. Enggak kan? Kemana kita carinya? Kuliner. Nah, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang menjadi sebuah tantangan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena di tengah kondisi seperti demikian, memang menjadi sebuah tantangan buat kita sebagai anak-anak Tuhan juga. Karena kalau tidak mengekang, tidak mengendalikan diri kita atau membatasi diri kita, pastinya akan sangat-sangat mudah sekali jatuh ke dalam permasalahan yang saya tulis di poin kedua. Karena kenapa? Menurut dari survei tahun 2018, di Indonesia sendiri itu mengalami sebuah permasalahan yaitu obesitas. Obesitas karena kenapa? Disitulah sebenarnya katanya obesitas itu sarang penyakit ya. Karena kenapa? Yaitu karena memang begitu sulitnya untuk mengendalikan dan akhirnya begitu banyak penyakit-penyakit yang lagi antri di sana. Nah, oleh sebab itu kalau kita melihat kondisi 2018 di mana 1 dari 5 anak usia sekolah itu obesitas, 1 dari 7 remaja itu obesitas, 1 dari 3 itu bahkan lebih gede lagi di orang dewasa hidup dengan kelebihan berat badan atau obesitas. 1 dari 3 saudara-saudariku, kalau orang dewasa seusia saya. Mungkin saudara-saudari semuanya di tengah-tengah kita. Itulah yang menjadi fakta saat ini yang kita butuh sadari dan kita butuh waspadai. Karena jikalau kita masuk di dalamnya berarti kita juga menghadapi sebuah permasalahan yang sama. Karena kenapa? Seperti firman Tuhan yang tercatat di dalam Filipi pasal 3 ayat 19 di sana dikatakan, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena yang dipikiran mereka adalah benar-benar hanya untuk perut mereka. Pemikiran mereka tuh hanya untuk permasalahan di mana yang penting saya happy. Yang penting saya yang puas. Jadi mau apa yang terjadi, yang penting kita cari dulu babi yang bergelimpangan. Nah, oleh sebab itu saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, bahkan penafsir masa kini menuliskan seperti ini. Zaman saat ini tuh bukan hanya orang yang rakus atau orang yang mau mencari makanan. Tetapi zaman yang diet, orang menjunjung tinggi diet holic ini yang juga memasukkan mereka yang secara berlebihan menaruh perhatian pada diet demi tumbuh yang ramping sebagai contoh dari gluttony. Jadi penafsir saat ini bukan cuma hanya rakus, tetapi pentingin yang penting pikir perut ini baiknya gimana. Dan terus mikirin masalah perut. Orang diet begitu gak sih? Orang diet. Yang pikir-pikir saya lagi diet apa enggak ya? Hari ini saya khotbah, penerjemah saya kenal. Penerjemah saya itu orang yang lagi diet habis-habisan juga begitu ya. Nah, karena dia itu wah luar biasa jalannya itu karena kita kan satu komplek. Saya bisa ngelihat itu kalau malam-malam gitu dia jalan. Udah jam 9, jam 10 dia masih jalan gitu kan. Waduh, saya hari ini khotbah ini penerjemah saya gimana kali ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena diet itu adalah kita mikir kan, aduh ini gimana ya, makanan ini kalorinya gimana ya. Kita ngelihat nutrition fact-nya dari setiap bungkusan-bungkusan yang ada gitu. Ini berapa kalori, ini lemaknya berapa, ini gulanya berapa. Cari. Ada juga orang carinya organik, betul? Makanan organik. Kalau di sini nggak ada, Kebayoran Baru nggak ada, udah cari di tempat lain. Di mana ya? Oh di PIK, cari Kebayoran di PIK 2 gimana? Kalau di PIK 2 nggak ada, di Bandung, dijabanin juga nyari sampai ke Bandung, makanan yang benar-benar sehat. Enggak ya? GKI Kebayoran Baru nggak ada orangnya. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, banyak orang seperti demikian kan, hanya untuk mencari makanan sampai di mana aja pun dia akan laden. Sehingga itu yang menjadi permasalahan saudara-saudariku bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan makan, bukan hanya untuk mencari sampai dapat, tetapi untuk menjaga dirinya supaya enggak gemuk, enggak makan, dia mikirin terus makanan mana yang masalah. Nah, oleh sebab itu di dalam penafsir masa kini melihat
sikap mengenai makanan, walaupun bukan rakus, tetapi untuk pikirin makanan begitu rupa, itu juga menjadi sebuah gluttony ataupun kerakusan. Karena dia terus melihat masalah perutnya. Oleh sebab itu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, aspek yang berlebihan, bukan jumlah yang disantap, itu juga menjadi sebuah permasalahan. Dan dengan demikian saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita benar-benar melihat di tengah-tengah zaman yang begitu luar biasanya menjunjung tinggi makanan, di mana-mana makanan, di mana-mana cari makanan. Di mana-mana untuk memikirkan diri kita sendiri bagaimana untuk menyikapi makanan. Itulah yang menjadi tantangan kita saat ini. Dan kita akan bersama-sama melihat 2 poin utama. Yaitu yang pertama kita sama-sama melihat perhatian yang lebih terhadap makanan yang mengakibatkan permasalahan gluttony ini terjadi di dalam kehidupan kita. Perhatian yang berlebih, fokus yang berlebih tentang makanan. Baik yang rakus mau dimakan atau yang gak dimakan. Sehingga kita benar-benar teralihkan pemikiran kita yang harusnya itu adalah anugerah Tuhan yang besar. Tetapi kita malah gak melihat Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya, tetapi malah kita melihat makanannya. Saudara-saudari yang terkasih, perhatian yang berlebih. Rakus atau curiga yang berlebihan. Pengennya makan, pengennya nggak makan, terus teralihkan hanya untuk memikirkan makanan itu sendiri. Tuhan mereka adalah perut mereka, catatan Filipi tadi. Dan tidak melayani yang seharusnya, yaitu Kristus saja. Tetapi yang mereka layani adalah perut mereka sendiri. Roma pasal 16 ayat 18 saya akan bacakan buat kita semuanya, yang juga menjadi penekanan dari Paulus buat jemaat Roma saat itu dan juga buat kita saat ini. Roma pasal 16 ayat 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Yang mereka layani, melayani perut mereka sendiri. Yang harusnya makanan itu menjadi sebuah kebutuhan, tetapi itu yang menguasai hidup manusia. Akhirnya makanan itu bergeser maknanya, yang tadinya itu langit, yang tadinya rakyat menjunjung tinggi makanan karena langit, yaitu benar-benar hanya untuk sebenarnya itu hal yang penting untuk kebutuhan manusia, tetapi beralih maknanya menjadi Tuhan mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, di sisi yang lain, tidak melihat Tuhan dan yang lebih parah lagi adalah menolak Tuhannya sendiri yang menjadi penyedia makanan itu sendiri. Aduh, ini yang gawat. Ini yang bermasalah. Karena kenapa? Karena makanan harusnya kita bersyukur untuk Tuhan yang ngasih kan. Tapi kita akhirnya bersyukur hanya untuk makanannya doang, dan itu yang menjadi fokus perhatian dari kita. Yang akhirnya menimbulkan yang penting saya aja sendiri, yang saya mau perhatikan itu sendiri. Contoh yang sangat real jikalau kita mau melihat akan contoh yang benar-benar terjadi di dalam catatan Alkitab. Yaitu dalam Bilangan pasal 11 ayat 31 sampai 34. Bangsa Israel waktu keluar dari Mesir, Tuhan menyediakan mereka makanan dari langit kan? Tuhan menyediakan mana buat mereka. Tetapi apa yang terjadi? Mereka gak seneng makan mana doang. Yang mereka minta adalah burung puyuh, atau daging. Akhirnya Tuhan berikan burung puyuh. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, permasalahan yang terjadi di sana, jikalau nanti kita baca lebih jauh lagi di dalam bagian firman Tuhan ini, permasalahannya di mana sehingga catatan firman Tuhan ini mengatakan Tuhan menghukum mereka. Tuhan benar-benar membuat mereka akhirnya harus menanggung permasalahan dari kerakusan mereka, dan mereka menyebut tempat itu adalah lembah kerakusan. Kenapa yang terjadi di sana, saudara-saudariku? Apa sebenarnya yang memang akhirnya perlu kita soroti yang menjadi hukuman Tuhan bagi mereka karena kerakusan mereka? Saudara-saudariku, di sana tercatat setiap dari mereka diberikan
kesempatan untuk mengumpulkan makanan mereka yang cukup. Tetapi apa yang terjadi di sana, dicatat dalam bagian firman Tuhan ini adalah mereka mengumpulkan masing-masing orang 10 homer. Apa artinya homer, saudara-saudariku? 10 homer itu banyak gak? Ada yang tahu, ada yang nggak tahu ya. 10 homer itu banyak banget saudara-saudariku. Kalau kita melihat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di sana dicatat berapa? 1000 homer nggak dicatat, 10 homer nggak dicatat di sana, tetapi dia langsung menerjemahkan menjadi 1000 kilogram. Masing-masing orang. Pernah ngumpulin makanan 1 ton di rumah? 1 ton loh, 1000 kilogram. Kalau kita mau hitung lebih detailnya, sebenarnya 1 homer itu sama dengan 300 liter. 300 liter berarti kita samakan saja dengan 300 kilogram. Berarti kalau 10 homer itu 3 ton, saudara-saudariku. 3 ton makanan 1 orang loh. Saya sekeluarga berempat. Gak usah anak-anak yang ngumpul dah. Saya sama istri saya mungkin. 2 orang dewasa ngumpulin makanan 6 ton di rumah. Makan sampai kapan? Daging loh. 6 ton loh. Gimana makannya? Tetapi mereka itu dicatat pada saat mereka masih mengunyah. Artinya apa? Mereka itu begitu rakusnya, saudara-saudariku. Mereka terus makan. Mereka terus untuk menikmati dalam tanda kutip akan apa yang menjadi tantangan buat mereka, dan akhirnya Tuhan menjatuhkan hukuman. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, itulah kerakusan yang berlebihan, yang akhirnya sungguh mencatat bahwa orang Israel saat itu dihukum oleh Tuhan. Nah, dengan demikian saudara-saudariku yang terkasih, kita mau melihat perhatian yang berlebih itu harusnya benar-benar dapat kita kuasai. Kalau memang makanan sudah tersedia buat kita, kiranya kita bisa melihat hanya kepada penyediaan Tuhan. Tuhan itu menyediakan begitu berlimpah ruah, saudara-saudariku. Orang Israel itu diberikan, bisa bayangkan, kumpulin yang begitu rupa aja bisa dapat 1 ton loh. Cuman ngumpulin loh. Nggak perlu tanam, nggak perlu pelihara, cuman ambil 1 hari yang nangkepin begitu aja bisa 1 ton. Berlimpah nggak? Harusnya kan bersyukur. Tuhan luar biasa ya, 1 hari bisa menyediakan begitu banyaknya. Tetapi memang yang terjadi di dalam bangsa Israel apa? Mereka hanya begitu rakus untuk menikmati makan itu. Tanpa melihat siapa Tuhan yang memberinya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat kita makan, pada saat kita menikmati akan anugerah Tuhan, yang kita pikirkan itu apa? Pada saat kita bersyukur atas berkat Tuhan yang begitu besar buat kita, kita dapat makan apa yang ada di dalam benak pikiran kita. Hanya makanan sajakah kita bersyukuri? Atau kita mau bersyukur atas Tuhan yang menyediakan anugerah buat kita? Makanya kenapa kita diajarkan untuk berdoa sebelum kita makan. Agar apa? Supaya kita membetulkan kembali kan pandangan kita mengenai makanan. Sehingga kita tidak rakus, kita tidak jatuh ke dalam dosa kerakusan. Dan melihat kembali akan apa yang menjadi penyedia dari makanan kita, yaitu Tuhan saja. Itu yang pertama, saudara-saudariku. Poin yang kedua yang ingin saya coba sharingkan buat kita semuanya adalah perut mereka sendiri. Yaitu mereka hanya memperhatikan dirinya sendiri. Perhatian yang berlebih betul. Tetapi 1 poin lagi yaitu mereka hanya memperhatikan perut mereka. Mereka hanya memikirkan dirinya mereka sendiri. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di zaman saat ini yang kita ada, semuanya itu benar-benar hanya memperhatikan diri sendiri dan serba terburu-buru. Alhasil adalah apa? Kita mikirnya diri sendiri. Saat ini zaman serba cepat ya. Kopi ada yang cepat, ada yang instan. Mie ada yang instan. Semuanya serba cepat. Mau makan naik mobil nggak usah turun lewat drive-thru. Beres. Cepat.
Akhirnya kenapa? Pada saat kita menikmati segala sesuatu, itu serba cepat, serba terburu-buru, dan yang kita perhatikan adalah diri kita sendiri. Alhasil apa, saudara-saudariku? Kita nggak memikirkan orang lain. Yang kita pikirkan adalah diri kita sendiri. Yang kita pikirkan adalah yang kita mau nikmati saja. Padahal sebenarnya di luar sana menurut catatan dari survei tahun 2021 itu tingkat kelaparan di Indonesia itu adalah tertinggi ketiga di Asia Tenggara. Dengan jumlah yaitu dari Badan Pusat Statistik adalah mencatat 17 juta jiwa di Indonesia saat ini masih di tengah-tengah kondisi kelaparan. Padahal weekend kita berburu pergi ke PIK untuk cari makanan. Bukannya kita cari makanan di PIK itu salah. Tetapi di tengah-tengah kondisi saat ini orang hanya memperhatikan diri sendiri. Padahal di luar sana masih begitu banyak orang-orang yang berkekurangan. Apa yang menjadi isi hati kita dan doa kita sebenarnya? Dulu waktu zamannya saya sekolah teologi ya, di tengah-tengah kelas teologi saya itu, dosen saya mengatakan saya kuliah di Singapura dan saat itu dosen mengatakan begini. Ini menjadi sebuah hal yang sangat ironis sebenarnya. Dia katakan begini, di tengah-tengah 100 orang, 90 orang itu menikmati hanya 10 bungkus nasi ayam. Tetapi di satu sisi yang lain, 10 orang menikmati 90 bungkus nasi ayam. Ironis ya? Itu belasan tahun yang lalu. Bisa dibayangkan, 10 orang begitu berkelimpahan menikmati 90 bungkus nasi ayam. Tetapi di satu sisi yang lain, 90 orang berebut untuk makan 10 bungkus nasi ayam saja. Nah itulah yang terjadi di masyarakat kita kan. Gap sosial itu begitu lebarnya. Dan apa yang menjadi isi hati kita sebagai anak-anak Tuhan yang harusnya juga bisa mempunyai hati yang mengasihi. Ataukah kita hanya berdiam diri begitu saja dan kita tidak melakukan apa-apa. Bahkan di dalam doa sendiri pun pada saat kita makan kita nggak mengingat. Bahkan kita menikmatinya dengan perhatian yang berlebih. Kita makan sebisa kita dan kita cari mati-matian hanya untuk memenuhi kebutuhan kita. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, banyak orang yang masih kelaparan, tetapi ada orang-orang yang masih tidak terpuaskan dengan makanan yang begitu berlimpahnya. Kita masih bisa untuk memilih kita mau makan apa, kita mau makan apa. Cari yang mana, yang enak yang mana. Tetapi masih banyak orang-orang di sana yang gak tahu gimana makan. Karena tidak ada makanan yang tersedia buat mereka. Di manakah hati kita, saudara-saudariku? Oleh sebab itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, jikalau kita berbicara mengenai dosa kerakusan atau gluteni, sebenarnya kita juga bisa sama-sama pikirkan, kerakusan itu juga tidak bisa disamakan dengan pesta makan. Karena sebenarnya pesta makan itu adalah sebuah perayaan karena pemeliharaan Tuhan dan penyediaan Tuhan buat kita. Betul ya? Kita boleh pesta, bukan berarti kita nggak boleh pesta. Pesta makan itu boleh pada saat kita mempunyai pemikiran yang sama kalau itu adalah penyediaan Allah yang besar buat kita. Karena dia sendiri juga mengatakan bahwa Tuhan Yesus pernah menyatakan dirinya yang adalah roti hidup dan air hidup. Makanan. Dan apalagi pada saat kita melihat mukjizat pertama Tuhan Yesus. Di sana kan diadakan pada pesta pernikahan. Bukan berarti nggak boleh. Tetapi apakah kita benar-benar menikmatinya dengan melihat Tuhan. Bukan hanya menikmati makanannya saja dan bukan untuk diri sendiri. Tetapi kita juga mau melihat apa yang terjadi di sekeliling kita. Dan kita mau sama-sama serahkan ke dalam tangan Tuhan. Satu hal lagi mengenai kerakusan, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi kita juga mau sama-sama melihat apa sih yang menjadi kebersamaan buat kita.
Karena kita sebagai anak-anak Tuhan kan kita hidup bersama. Gerejaku, keluargaku. Bukan katakan gerejaku ya aku sendiri, keluargaku ya aku sendiri. Tidak. Tetapi kita bersama-sama menikmati akan anugerah Tuhan. Oleh sebab itu jikalau kita berbicara mengenai keluarga, kita bicara mengenai meja makan. Apa yang menjadi kehidupan kita di sekeliling meja makan? Apakah kita bisa sama-sama menikmati meja makan ini bersama dengan keluarga kita dengan baik? Karena kenapa? Tadi saya poin yang diri sendiri. Yang pertama adalah semuanya sendiri-sendiri. Semuanya terburu-buru. Dan itu yang terjadi kan dalam kehidupan kita. Meja makan di rumah kita itu kosong jadinya. Pagi-pagi anak sekolah. Orang tuanya belum bangun. Anak pergi sekolah, orang tua baru berangkat kerja. Sampai siang hari menuju sore hari anak-anaknya pulang. Orang tua masih bekerja. Di sore hari orang tua masih bekerja, anak-anak mulai ngeles lagi. Dan pada selesai les mereka kembali lagi, mereka makan malam sendirian, orang tua pun belum pulang. Pada saat anak-anak mereka sudah letih dan mereka harus beristirahat, orang tuanya baru pulang. Apa isi meja makan kita? Padahal sebenarnya itu adalah di mana kita mulai dari yang terkecil, yang kita bisa usahakan untuk melihat, jangan berlebih dan jangan perhatikan diri sendiri, tetapi perhatikan Tuhan yang menyediakan semuanya buat kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu duduk di meja makan menjadi suatu hal yang langka saat ini. Dan sebenarnya kita mau mulai dari sana. Supaya kita bisa sama-sama menyadari anugerah Tuhan itu banyak. Anugerah Tuhan itu cukup. Anugerah Tuhan itu adalah sungguh-sungguh yang bisa kita nikmati dan kita mau hitung. Dan kita mau sama-sama hargai buat kita semuanya di dalam keluarga kita. Sehingga dari yang kecil ini kita sama-sama bina bersama-sama. Ucapkan syukur, melihat hanya Tuhan saja. Bukannya saya menyombongkan keluarga saya, tetapi disitulah saya belajar pertama kali mengenai sebuah doa sebelum makan. Dari semua anggota keluarga jikalau kita memimpin doa, berbeda sekali kalau mama saya yang pimpin doa. Mama saya pimpin doa dari semenjak saya kecil sampai sekarang itu formulanya sama. Formulanya hampir sama. Pada saat berterima kasih kepada Tuhan untuk makanan yang sudah tersedia, mungkin ada event terima kasih kalau memang ada pernikahan, ulang tahun, dia syukuri. Tapi ada satu poin yang penting yang seringkali kita abaikan dan saya rasakan ini suatu hal yang penting. Supaya kita mau sama-sama mengingat lebih jauh lagi. Bukan hanya untuk diri sendiri tetapi orang lain. Apa yang didoakan oleh mama saya? Mama saya selalu mengingat satu kalimat, yaitu mengingat bagi mereka yang berkekurangan. Tuhan berkati, Tuhan pimpin, Tuhan sediakan yang terbaik seperti Engkau menyediakan bagi keluarga kami. Saudariku, bukankah itu poin yang penting pada saat kita berdoa? Jadi bukan hanya melihat, ya terima kasih Tuhan semuanya sudah Engkau berikan. Tetapi satu sisi yang lain adalah supaya kita memiliki kasih. Satu sisi yang lain adalah biarlah kita mau sama-sama memikirkan bahwa masih ada begitu banyak orang di luar sana yang berkekurangan dan kiranya Tuhan yang menjaga mereka. Kiranya Tuhan yang menyediakan bagi mereka yang terbaik. Dan itulah sebenarnya yang Tuhan sudah ajarkan buat kita kan. Supaya kita merasa cukup. Supaya kita mau bersyukur. Tidak serakah. Tidak berlebih. Tidak melihat diri sendiri. Tetapi kembali lagi kepada penyediaan Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sehingga kita terhindar dari dosa kerakusan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, beberapa kali saya menghadapi tantangan pada saat kita makan buffet. Betul? Kalau kita makan buffet,
kenyangnya mau berapa? 90%? 100%? Atau 120%? Kalau ada tangki tambahan, kita bikin 120. Tapi kan ternyata tidak. Saudara-saudariku, saya dengan keluarga saya selalu saya mengingatkan diri saya, jangan sering-sering cari buffet. Sesekali mungkin lama-lama sekali kalau anak saya lagi pengen katanya, "Pak, yuk cari makan ini," misalkan. Ya saya pikir-pikir bolehlah sesekali. Tapi saya ingatkan buat anak-anak saya, pelan-pelan dan jangan sampai mentok. Hati-hati. Tapi kalau misalkan diundang oleh jemaat, diundang makan buffet gimana dong? Jemaat kan baik-baik banget ya. Mungkin ngelihat saya kurus begitu kan, mau diundang makan. Atau mungkin ini boksunya seneng fitness, mau dikasih makan daging yang banyak misalkan gitu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya selalu mengingatkan diri saya. Kalau pergi ke buffet, doanya tetap sama. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mau mengakui kelemahan kami, karena bukan hanya dari diri kami sendiri, tapi situasi dan kondisi sekeliling kami juga sangat mudah membawa kami jatuh ke dalam dosa kerakusan. Mohon Roh Kudus-Mu sendiri yang menolong kami, supaya kami sadar tidak memberikan perhatian yang berlebihan terhadap makanan, baik itu rakus, baik itu melihat konsep makanan itu sendiri. Ajarkan kami Tuhan bukannya hanya memperhatikan diri sendiri, tetapi di saat yang bersamaan pada saat kami menikmati makanan kami pun juga teringat di luar sana yang masih begitu banyak membutuhkan uluran tangan kami karena mereka menghadapi kesulitan. Tuhan tolong, Tuhan yang mampukan kami. Sehingga pada saat kami saat ini masih bisa menikmati makanan yang begitu berlimpah. Kami senantiasa boleh mengingat hanya kepada Engkau yang memberikan segala sesuatunya. Kami bisa mengingat ya Tuhan bahwa Tuhan kami adalah Engkau dan bukan mulut ataupun perut kami. Tetapi kami mau terus jalani kehidupan kami semakin serupa dengan Engkau. Mensyukuri segala sesuatu dan kembali mensyukuri bahwa Engkau adalah penyedia segala sesuatu. Dan ajarkan kami Tuhan untuk bisa senantiasa berbagi kasih. Dan inilah yang menjadi doa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.